Dan alhamdulillah juga qadarullah biidznillah tim Ruhaniyah sudah semua merasakan haji dan umroh sehingga pelayanan bisa lebih baik. Dan yang terpenting lagi untuk para pemirsa bahwa doa itu adalah senjatanya mukmin. Yakin banyak sekali serentetan kasus cerita yang dia nggak punya uang atau cuma ekonominya rendah tapi ternyata bisa sampai ke tanah suci. Ini rahasia Allah. Termasuk saya 30 tahun belum pernah bayar pakai uang saku sendiri, tapi karunia Allah melalui membawa, membimbing dan seterusnya sehingga dimudahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, insya Allah kita mau sedikit berbincang-bincang. Izin kami mau menanyakan beberapa hal kepada Ustaz Hidayat selaku CEO Ruhaniyah. Ustaz, kalau dihitung-hitung, Ustaz sudah 30 tahun berkecimpung di dunia travel haji dan umroh. Itu bukan waktu yang sebentar. Sedangkan banyak travel yang baru muncul 2-3 tahun setelah itu hilang. Apa yang membuat Ustadz bisa bertahan selama ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Biidznillah saya termasuk yang mendapat kesempatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak usia 32 tahun, tepatnya tahun 1996, saya sudah mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing jamaah haji melaksanakan ibadah haji di tanah suci. 96 lanjut terus sampai sekarang tahun kemarin 2025. Alhamdulillah pengalaman sudah barang pasti ya, Allah berikan setiap tahun, setiap kesempatan melayani itu ada saja variabel, cobaan, ujian ya, yang memang semua itu merupakan hasanah buat saya. Jadi di tahun 96 itu pertama saya berkiprah di sebuah travel ya, perusahaan besar. Setelah 3 tahun saya pindah lagi ke Travel B, cuma 3 tahun juga. Tahun 2000 saya mendirikan sebuah travel ya, sampai dengan teman-teman sampai tahun 2025, kurang lebih 25 tahun dah. Sejak kemarin bulan Juli tahun 2025 saya mendirikan travel sendiri yang bernama Ruhaniyah gitu. Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengalaman yang cukup lama, dan saya optimis di Ruhaniyah Tour and Travel ini kita akan melanjutkan pelayanan kita, bimbingan kita kepada jamaah yang ingin berangkat melalui Ruhaniyah begitu. Kenapa Ustadz merasa perlu mendirikan Ruhaniyah? Apa yang kurang dari apa yang sudah dijalani selama ini? Iya, saya melihat dari umumnya ya, pelayanan dan juga jamaah kadang apalagi semakin kemari semakin banyak gimmick-gimmick ibadah, perjalanan ibadah, sehingga kadang melenceng dari hakikat perjalanan itu sendiri. Perjalanan haji dan umroh itu kan intinya adalah perjalanan ruhani, bukan perjalanan jasmani. Mungkin kalau kita pelesiran atau tur ke tempat lain, ke Eropa, kemana, itu lebih banyak aspek jasmaninya. Sampai di sana kita bertanya di mana mall, di mana yang lainnya. Tapi kalau umroh, kalau haji, jangankan ketika kita mau berangkat, yaitu dihiasi dengan doa-doa dan motivasi dan seterusnya. Sebelum berangkat kita sudah dibekali dengan manasik pembekalan bahwa ini adalah panggilan Allah. Ini adalah perjalanan rohani, sehingga dominan yang berjalan itu rohani kita, kontak batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari nama travel yang saya buat ini adalah mengingatkan buat saya pribadi dan juga jamaah bahwa ini adalah perjalanan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang perlu saya tekankan ketika saya atau kami melayani jamaah haji dan umroh gitu. Ustadz tadi sudah singgung tentang nama Ruhaniyah. Nama Ruhaniyah ini sendiri cukup berat bagi saya pribadi begitu ya, atau mungkin juga bagi banyak orang. Kaitannya dengan ruh, dengan jiwa. Yang artinya sendiri Ruhaniyah itu ya spiritualitas begitu. Kenapa Ustadz pilih nama itu? Bukan mungkin Berkah Tour, Amanah Travel, atau mungkin nama yang lebih pasaran lagi di luaran sana?
Baik, jadi memang melayani duyufullah duyufur rahman, tamu-tamu Allah, jamaah haji, jamaah umroh, ini merupakan amanah yang tidak ringan. Amanah untuk mengajak ibadah, terus juga kualitas ibadahnya. Nah, di mana ibadah itu memang yang menentukan adalah aspek ruhaninya. Kita teringat dalam surah Al-Baqarah 196, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umroh kalian lillah, karena Allah. Jadi wa atimu itu kan lebih konotasi kepada kuantitatif, kualitas haji dan umroh seseorang itu dilihat dari kualitas hatinya, hubungan dia kepada Allah. Makanya umroh dan haji itu adalah panggilan Allah. Ya, kita jawab dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik ini adalah panggilan Allah. Nah, kalau kita udah benar-benar meresapi, ya, ada unsur Allah yang maha besar, maha kuasa memanggil kita, maka kita harus persiapkan rohani kita juga dengan baik. Nah, itu mungkin salah satu bahwa saya lebih concern menamakan travel ini adalah ruhaniyah, agar semua stakeholder ini benar-benar mempersiapkan ruhani dengan sebaik-baiknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin. Nah sekarang Ustaz, banyak jamaah trauma dengan ragam janji manis travel. Nah di ruhaniyah kita ini kan dilarang ya untuk menjanjikan pasti mabrur atau mendahului takdir. Dan ya mungkin juga ada hal-hal lain yang banyak dijanjikan orang, mungkin harga awal sangat murah sekali begitu ya. Tapi ternyata di tengah perjalanannya ternyata kena ada tagihan-tagihan tambahan ketika pelunasan, atau bahkan ya naudzubillah ketika sampai di Mekah atau di Madinah. Nah sebetulnya apa komitmen yang kita tawarkan ke jamaah, Ustaz? Iya, terima kasih. Masalah janji ini yang memang harus kami hindari. Misalnya dengan statement bahwa dijamin mabrur, ya, dimudahkan semuanya, apa dijamin mudah dan gampang, ini kami hindari. Kenapa? Justru 30 tahun pengalaman saya membawa dan membimbing jamaah, itu hampir setiap tahun value cobaan itu macam-macam. Jadi saya secara pribadi nggak bisa mengatakan dengan saya pengalaman 30 tahun ini maka semua bisa saya atur, bisa diurus. Nggak bisa. Setiap tahun itu ada aja masalah-masalah yang unpredictable. Tapi alhamdulillah selama 30 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan jawaban itu karena memang kita sudah mempersiapkan rohani kita jelas, terus juga secara fikrian juga kita transparan. As-sarahah rohah. Ya, dengan kita transparan jamaah jadi tenang. Begitu. Jadi kalau menjamin mabrur itu hak prerogatif Allah. Ya, cuma kita menghantarkan untuk bagaimana jamaah itu benar-benar connect ya. Nah, ini salah satu kiat kami adalah pentingnya manasik. Jadi manasik itu kan sifatnya al-isti'dad, persiapan. Al-isti'dadur ruhi, fikri, wa jasadi wa sihi. Jadi sebelum melapakkan kaki atau melangkahkan kaki ke tanah suci, dia sudah terbekali dari aspek rohani bahwa ini kita bukan sembarangan jalan begitu, tapi kita menuju rumah Allah, Baitullahil Haram, rumah Allah yang suci. Kita sebagai tamu Allah, Allah sebagai tuan rumahnya, sehingga kita harus persiapkan istidad rohi. Ya, sederhananya misalnya selama kita di sana, kalau boleh dibilang 24 jam itu kan dari kita bangun, qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, terus sampai 20, itu connecting kita kepada Allah saja. Begitu. Nah, sehingga beberapa hari berapa pekan sebelum berangkat kita mencoba mengkondisikan itu sehingga ruhaniah terbangun. Nah, itu manasik. Kedua, dari juga istiadat fikri. Fikri dalam artian al-hukmu, al-fikhi. Jadi kalau umroh ada manasik umroh dijelaskan bagaimana rukun, wajib, sunnahnya, haji bagaimana rukun. Nah, ini penting sehingga ketika sudah masuk ke tanah suci atau bahkan di perjalanan udah terkondisi jamaah untuk menata hatinya untuk kepada rohani. Nah, kembali lagi kepada janji itu memang tergantung setiap orang hubungan kepada Allah, kedekatannya. Orang sama-sama sholat berjamaah tapi kualitas susunya beda-beda. Kita sebagai penyelenggara cuman ingin memberikan yang terbaik persiapan itu.
tentang fasilitas ini juga kita harus hindari. Makanya tadi as-saraha roha, kita terus terang aja nih harga segini, hotelnya segini. Ya, Anda mau paket sekian, ya harganya sekian, hotelnya sekian. Jadi transparan itu penting. As-saraha dengan transparan maka dia akan menjadi tenang. Jadi manajemen of expectation itu kan perlu kita tata harapan-harapan jamaah. Oh ini memang saya nih hotelnya jauh nih karena harga segini. Oh saya mau deket, memang harganya sekian. Jadi ketika melakukan udah nggak ada question lagi, nggak ada pertanyaan lagi begitu. Sehingga yang katanya misalnya setelah di sana ada tambahan biaya itu kita hindari. Komitmen kita adalah one stop service. Jadi all in semua kita bayar ini untuk damnya udah beres ya kalau haji begitu kan. Terus juga ada tambahan lain segala macam itu kita hindari karena psikologi jamaah kalau udah berangkat kita tarik 1 real aja itu jadi masalah begitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan one stop service ya, semua sudah all in, jamaah jadi fokus untuk ibadah saja. Wallahu alam. Yang berikutnya Ustadz Hidayat sebagai CEO kita, Ustadz kan terjun langsung mengurus banyak hal dalam manajemen pekerjaan kita ini dan sangat detail, bahkan lebih detail mungkin dari saya dan teman-teman di tim operasional begitu. Nah, standar apa yang Ustadz tetapkan ke kami di tim Ruhaniyah saat melayani jamaah di lapangan nanti? Ya, alhamdulillah ya ready sebagai penanggung jawab operasional dan juga teman-teman yang lain. Memang saya sering ingatkan bahwa amanah travel haji dan umroh ini adalah agak unik. Uniknya artinya apa? Misalnya pernah dulu ada di tahun 80-an ada seorang public figure, dia mengurus travel dan dia kaget. Loh kok owner ikut-ikutan angkat koper gitu. Akhirnya dia nggak jadi memanage itu. Nah buat saya memang seperti itu. Bahwa top leader itu memang dia harus menyapa dan dia harus mencontohkan dan seterusnya apa yang bisa dilakukan ya tentunya dengan tim ya sambil juga mendelegasikan tugas-tugas ke manajemen di bawahan ke Haji Reddy terus juga Uwais dan seterusnya itu sengaja saya mendelegasikan prinsipnya satu bahwa ini adalah pelayanan ya pelayanan dalam aspek ibadah. Bahwa jangan sekalipun meremehkan meskipun itu cuma 1 jamaah. Ya, kadang kan orang dapat cobaan jamaah banyak, tapi saking banyak akhirnya dia nggak terlalu span of controlnya itu lengah. Tapi dengan jamaah itu nggak terlalu banyak, jadi dia perhatian kepada jamaah bagus. Ada satu contoh, mungkin ya, ini naluri saya pengalaman. Persis tahun kemarin 2025 haji. Ada jamaah yang dia itu mengambil nafar sani, ya. Mungkin secara physically yang lain itu nafar awal capek panas lagi puncak-puncaknya udah biarin aja mereka pulang sendiri. Tapi naluri saya mengatakan tidak, sehingga saya ambil mobil dan mobil tentunya nggak bisa masuk ke tenda Mina, turun dan saya jalan kaki 1 kilometer panas-panasan berjumpa dengan jamaah yang nafar sani cuma berapa orang. Mungkin segelintir orang mengatakan biarin aja itu cuma jamaah dikit, tapi buat saya tidak bisa. Itu harus kita layani dan alhamdulillah ya jamaah juga puas dan disambut langsung dan kita antarkan sampai ke hotel lagi, ke apartemen lagi. Ini satu contoh bahwa memang sebagai CEO satu mendelegasikan sebisa mungkin kita jangan menyanyiakan satu pun jamaah ketika dibutuhkan. Termasuk misalnya dia waktu makan terus kita udah makan duluan terus ada jamaah yang belum. Nah, ini satu amanat yang berat ya, jangan sampai ada jamaah yang nggak kebagian makanan, itu kita akan ditanya di akhirat kelak, kenapa kita tidak mementingkan jamaah kita, amanah ini kita, orang lain kelaparan, belum makan kita udah kenyang duluan, itu juga saya wanti-wanti, pastikan jamaah udah beres semua baru kita boleh makan kru saya dan seterusnya. Jadi intinya bagaimana semaksimal kita, ya Reddy dan tim semuanya, tagline kita adalah khidmatul hujjaj wal umar ta'zimun wa syarrafun lana. Ya melayani jamaah dan jamaah haji dan umroh itu adalah merupakan satu keagungan dan kemuliaan bagi kita. Itu tamu-tamu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagai penutup Ustadz, ada di luar sana yang sedang menonton video ini, mungkin banyak di antara mereka yang sudah punya niatan untuk berangkat umroh.
mungkin sedang proses sambil menabung, tapi masih ragu-ragu, masih cari-cari, masih pilih-pilih, masih membedah mereka mau pilih travel yang mana. Apa nasihat Ustadz untuk mereka? Ya, alhamdulillah. Yang pertama, ya, kita perlu luruskan pemahaman. Ada orang-orang yang dia sudah mampu, tapi ketika diingatkan, kenapa nggak umroh, kenapa nggak haji? Oh, belum mendapat panggilan. Nah, itu diluruskan. Kalimat belum mendapat panggilan itu nggak tepat. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail meninggikan batu-batu dasar Ka'bah itu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ibrahim untuk naik bukit dan menyeru wa'adzin finnasi bil hajj. Udah dipanggil. Meskipun secara logika Ibrahim bertanya-tanya, manggil siapa, orang di padang pasir cuma 3 orang, nggak ada pengeras suara. Kata Allah, tugas kamu cuma memanggil, nanti yang mendatangkan urusan aku. Dan kenyataannya sekarang kan berbondong-bondong orang datang untuk ke situ, itu karena memang panggilan Allah sudah lama dan diberikan kemudahan. Umat Islam di dunia ini 1,8 miliar kurang lebih. Udah pasti semua itu rindu ke rumah Allah. Ya, nah jadi ketika memang kita dapat kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, itu adalah suatu hal yang luar biasa, ya, apalagi banyak lagi privilege. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali lipat, itu 52 tahun sekali saja, apalagi berkali-kali berhari-hari, ya kan. Nah terus siapa yang menjadi tamu Allah dan haji dan umroh, maka dia akan mendapat 2 privilege dari Allah, diampuni dosa-dosanya tatkala mereka istighfar dan dikabulkan doa-doanya tatkala mereka bermunajat di radius resonansi Masjidil Haram dan tanah suci itu sendiri. Jadi memang ini satu impian semua orang. Nah tinggal masalahnya ketika kita sudah terbersit itu, kita juga perlu hati-hati dalam artian memilih travel, ya, mudah-mudahan amanah, karena banyak yang gimmick-gimmick akhirnya tidak sesuai dengan amanahnya. Nah, dalam hal ini insya Allah ruhania terbuka untuk melayani umat Islam, jamaah sekalian, untuk mendapatkan hajjan mabrur, ya, iming-iming dari Allah, hajjan mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur seseorang tidak ada ganjarannya di sisi Allah kecuali surga. Al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh lain itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Inilah dorongan privilege yang luar biasa, sehingga kita harus benar-benar menjalankan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasannya, atas nasihat-nasihatnya buat kami semua di Ruhania. Mohon doanya terus, mohon supportnya terus, mohon bimbingannya terus untuk kami tim di Ruhania ini, dan juga mohon doanya untuk semua pemirsa, penonton yang menyimpan kerinduan kepada 2 tanah suci, kepada kota Mekah, Madinah, untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Mudah-mudahan segera Allah bisa panggil. Alhamdulillah, saya juga secara pribadi mohon maaf lahir batin atas mungkin kekurangan saya, tutur kata dan seterusnya. Yang penting adalah kita sama-sama mendoakan semoga pertama Ruhania, ya, sebagai pemegang amanah pelayan tamu-tamu Allah, pelayan tamu Allah ke tanah suci, dimudahkan, dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga qadarullah biidznillah tim Ruhania sudah semua merasakan haji dan umroh sehingga pelayanan bisa lebih baik. Dan yang terpenting lagi untuk para pemirsa, ya, bahwa jangan putus asa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya mukmin. Yakin, ya, kita berdoa dan Allah mudahkan. Dan kalau ada waktu panjang itu banyak sekali serentetan kasus cerita yang dia nggak punya uang atau cuma ekonominya rendah, tapi ternyata bisa sampai ke tanah suci. Ini rahasia Allah. Termasuk saya 30 tahun belum pernah bayar pakai uang saku sendiri, tapi karunia Allah melalui membawa, membimbing dan seterusnya, sehingga dimudahkan Allah. Semoga para pemirsa juga bisa menemukan rizki itu. Amin ya rabbal alamin.